Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divalisha Putri dari kelas FSD 5 dengan NIM 2019-820-195. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD di semester 5 dengan dosen pengampu Bu Latifah Kurotaini MPD. Untuk soal yang pertama yaitu urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD. Jawabannya adalah pengembangan pembelajaran IPS SD ini sebagai penyempurnaan tujuan isi pelajaran metode media dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Dengan itu pengembangan pembelajaran IPS SD memerankan peranan yang signifikan di dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik. Selanjutnya soal nomor 2 atau B. Hal-hal apa saja sih yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran? Hal-hal yang mendasari pengembangan pembelajaran salah satunya adalah pengembangan kurikulum, di mana kurikulum tersebut juga terdapat perkembangan materi pembelajaran yang ada, dan pembelajaran juga ikut berkembang sesuai dengan zaman sekarang, yang mana zaman sekarang tuh sudah menggunakan teknologi. Soal yang ketiga, produk apa yang Anda hasilkan? Yang kami hasilkan yaitu produk yang bernama board book. Selanjutnya, produk yang dihasilkan termasuk jenis apa? Jenisnya termasuk sumber pembelajaran. Dan penggunaannya untuk kelas berapa? Penggunaannya untuk di kelas tinggi sekitar kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar. Nomor selanjutnya yaitu jelaskan SK dan KD atau KI dan KD yang berkaitan dengan materi produk. Di sini kita menjelaskan tentang Koperasi Indonesia. Nomor KD yang pertama, 1.1 kompetensi dasarnya mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya 1.1.1 menyebutkan lambang Koperasi Indonesia. Yang kedua, indikator 1.3 menjelaskan pengertian Koperasi Indonesia. Indikator 1.4 mengidentifikasi konsep-konsep Koperasi Indonesia. 1.5 menyebutkan perangkat Koperasi Indonesia. 1.6 menyebutkan landasan hukum Koperasi Indonesia. 1.7 menyebutkan tujuan dan manfaat Koperasi Indonesia. 1.8 menyebutkan fungsi Koperasi Indonesia. 1.9 menjelaskan peranan Koperasi Indonesia, kewajiban anggota Koperasi Indonesia. 1.10 menjelaskan hak anggota Koperasi Indonesia. 1.11 menjelaskan sumber modal Koperasi Indonesia. 1.12 menjelaskan tingkatan dalam organisasi Koperasi Indonesia. 1.13 menyebutkan prinsip Koperasi Indonesia. Dan yang terakhir 1.14 menyebutkan jenis Koperasi Indonesia. Bagaimana sih tahapan proses pembuatannya? Prosesnya yang pertama tanggal 16 November 2021 kita mencari materi. Materi kita yaitu Koperasi Indonesia. Tanggal 17 Novembernya kita pengeditan di Canva. Tanggal 9 Desembernya kita ada revisi dari dosen. Yaitu dari dosen Bu Latifah Kurotaini MPD. Tanggal 10 Desembernya kita melakukan revisi. Tanggal 23 Desembernya kita di ACC. Tanggal 24 Desembernya dikirim ke percetakan untuk dicetak. Tanggal 10 Januari 2022 kita pengumpulan tugas. Selanjutnya menjelaskan tentang kendala dalam penyusunan produk dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama kendalanya yaitu keterbatasan waktu dan jarak antara teman-teman sekelompok kita itu sangat jauh. Dan kita cara mengatasinya yaitu dengan melalui aplikasi Canva. Aplikasi Canva tersebut memiliki link dan linknya dibagikan kepada teman-teman sehingga kita dapat mengerjakan materi penyusunan materi secara bersamaan dengan satu aplikasi. Selanjutnya manfaat produk yang Anda hasilkan. Manfaatnya itu untuk meningkatkan minat baca peserta didik dalam memahami materi Koperasi Indonesia. Selain itu dapat dijadikan sumber pembelajaran yang bersifat interaktif sehingga peserta didik tidak bosan dalam mempelajarinya. Pertanyaan yang terakhir,
Jika berupa buku, jelaskan garis besar materi dan alur ceritanya. Secara garis besar, produk dari kelompok kami tentang pembuatan board book berjudul Koperasi Indonesia, yaitu tentang lambang Koperasi Indonesia, latar belakang Koperasi Indonesia, pengertian Koperasi Indonesia, adanya konsep-konsep Koperasi Indonesia, perangkat Koperasi Indonesia, landasan hukum Koperasi Indonesia, tujuan dan manfaat Koperasi Indonesia, fungsi Koperasi Indonesia, peranan Koperasi Indonesia, kewajiban, hak anggota, sumber modal, tingkatan dalam organisasi Koperasi Indonesia, prinsip dan jenis Koperasi Indonesia. Berikut itulah isi dari buku kami tentang Koperasi Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.